mental sovereign wealth fund itu adalah mental di mana kepala negara punya hak untuk mencetak uang, bukan mencari uang. Program-program yang mengakselerasi ekonomi supaya tumbuh mencapai 8% walaupun secara bertahap sebenarnya akan tercapai kalau agensinya the right man on the right place. Keberadaan wakil presiden yang sebenarnya justru menjadi beban, itu problem yang sedang dia cari solusinya. Bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan ini bisa mencapai apa yang dimimpikan oleh Prabowo? Kalau dari target angka-angka yang muncul optimis tercapai. BPS itu rilisnya terakhir kan 5,1 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agus. Walaupun debatable karena beberapa indikatornya itu tidak terlihat di lapangan ya. Tapi dari program yang ditawarkan misalnya keinginan mencetak 80.000 koperasi merah putih, keinginan mencetak 200.000 lebih dapur makan bergizi gratis, keinginan untuk membangun kembali sekolah-sekolah di pedalaman yang disebut dengan sekolah rakyat, keinginan untuk meningkatkan kapasitas Pegadaian menjadi bank emas. Jika program itu dikerjakan dengan baik dan tepat orang yang dipilih, saya sih optimis bisa. Cuman problemnya dari awal orang-orang yang dipilih itu seringkali orang yang tidak punya kapasitas rekam jejak untuk merealisasikan program tersebut. Misalnya soal Danantara. Danantara itu konsepnya kan sovereign wealth fund yang kami buat. Mental sovereign wealth fund itu adalah mental di mana kepala negara punya hak untuk mencetak uang, bukan mencari uang. Tetapi beliau tiba-tiba kemudian mengganti Saudara Mulyaman ke Rosan, yang Rosan itu pikirannya adalah mencari uang. Akhirnya dia utang. Dan itu berbeda sama sekali konsep awalnya. Soal koperasi juga begitu. Koperasi dengan segala kritik yang ada adalah sesuatu yang dulu bersifat trickle up effect, tapi dikerjakan oleh orang yang, mohon maaf saja, menteri koperasinya itu tidak punya rekam jejak soal koperasi. Dia tidak pernah jadi anggota koperasi, dia tidak pernah mendirikan koperasi. Tapi tidak soal lah, makanya program-program yang mengakselerasi ekonomi supaya tumbuh mencapai 8% walaupun secara bertahap sebenarnya akan tercapai kalau agensinya the right man on the right place. Jadi problemnya di situ sebenarnya. Ya, itu bagian dari barrier dan problem yang sebenarnya dimiliki oleh semua Presiden Republik Indonesia. Memang orang berharap karena dia jenderal, karena dia baca banyak buku, karena pergaulan internasionalnya lebih tinggi dari presiden sebelumnya, harapannya problem-problem itu bisa diatasi. Bahwa belum bisa diatasi soal penegakan hukum, soal orang-orang yang sebenarnya tidak satu visi dengan beliau, soal keberadaan wakil presiden yang sebenarnya justru menjadi beban, itu problem yang sedang dia cari solusinya. Nah, harapannya ya ketemu solusinya. Kalau nggak ketemu ya saya kira kepemimpinan Presiden Prabowo hanya akan mengulang prestasi ekonomi yang dibuat 10 tahun Pak Jokowi. Kalau konteksnya ekonomi, dia harus melakukan reshuffle terhadap kabinet ekonom yang ada di sekitar dia, yang selama ini sebenarnya hanya berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi pada angka 5. Ibu Sri Mulyani itu sudah menjadi Menteri Ekonomi sejak zaman Pak SBY 10 tahun dengan beberapa pengurangan karena tugas ke Amerika.
lalu 10 tahun zaman Pak Jokowi, prestasinya ya 5%. Maka tidak mungkin orang yang selama ini menghasilkan 5% akan jadi 8%. Ganti aja dia. Nah, kalau mengganti dia, otomatis mengganti seluruh arsitektur ekonomi yang selama ini menopang keberadaan dia. Dengan siapa? Dengan orang yang memiliki visi berbeda sama sekali dengan cara Bu Sri Mulyani mengelola ekonomi. Kalau Pak Prabowo berani, saya kira bukan 8%, 9% pun terpenuhi. Jadi problemnya bukan pada teorinya, bukan pada mazhabnya. Kalau hari ini problemnya adalah keraguan-raguan Presiden mengganti tim ekonomi di sekitar istana. Artinya hanya Sri Mulyani aja yang sampai sekarang dianggap sebagai pegawan ekonomi di Indonesia di mata Prabowo. Iya. Apakah tidak ada orang lain selain Sri Mulyani yang bisa? Dulu berharap Pak Burhanuddin Abdullah di situ. Dulu berharap si A, si B, si C yang lain di situ. Tapi mungkin dalam perkembangannya politik kita kan politik yang kompromis dengan internasional. Jadi yang disodorkan oleh internasional mungkin hanya Bu Sri Mulyani dan timnya. Sehingga di Dewan Ekonomi Nasional juga orang-orangnya Bu Sri di situ. Exactly tidak ada. Jadi dalam bahasa ekonomi, Pak Prabowo ini sebenarnya mengalami 4L. Lu lagi, lu lagi. Nah, berani tidak mengganti itu ya di situ problemnya. Langkah apa yang bisa menjadikan Prabowo itu menggapai mimpinya? Reshuffle kabinet. Itu aja? Ya. Selain itu nggak ada? Tidak ada. Reshuffle kabinet terutama di tim ekonomi, kalau berani di tim hukum yang bisa memastikan hukum tegak di mana seluruh proses KKN ini sebagai unsur utama menghambat pertumbuhan ekonomi diselesaikan. Ya, karena ada berkaitan ya. Ya. Ekonomi dengan. Ya, seluruh kegiatan ekonomi kita itu maju tidaknya sangat tergantung pada penegakan hukum. Jadi secara teoritik begini, ilmu ekonomi hukum itu menyampaikan hipotesis bahwa makin buruk penegakan hukum, makin rendah pertumbuhan dan persamaan ekonomi. Makin baik penegakan hukum, makin tegas penegakan hukum, makin adil penegakan hukum, automatically naik pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau Anda ingin tahu prestasi rezim terhadap penegakan hukum, lihat pertumbuhan ekonominya. Kalau tegak, ekonominya bisa double digit seperti di China. Tapi kalau nggak tegak, ya dia poco-poco. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 4, kadang-kadang 3, kadang-kadang 6 gitu. Nggak bisa, apalagi double digit nggak mungkin bisa. Jadi kuncinya adalah kemampuan mereshuffle tim ekonomi di sekitar istana. Syukur-syukur dengan tim hukum yang itu memang paling berat karena kan di situ warisan dari presiden sebelumnya bercokol secara luar biasa.